Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Plus Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, saya Azza Zainah, mahasiswa PPG GKMI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 254041312220. Pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 pada kelas 3 dengan materi Bahasa Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Mas Arkan, ketua kelas, silakan memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, bahasa anak-anak saya sekalian, Ahmad Sauni. Kita doakan semoga segera sembuh. Aisyah, Alif Gibran, Alia Habibah, Asyam Justin, Azizul Hakim. Baik anak-anak, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak sekalian, kemarin pelajaran bahasa Indonesia kita belajar tentang apa? Poster. Bagaimana kita membaca sebuah poster. Kemudian kalian juga sudah membuat poster. Baik. Untuk saat ini kita akan belajar tentang apa? Tentang membaca nyaring. Oke? Membaca nyaring dan membuat cerita. Baiklah. Siapa yang pernah bercerita pada orang lain? Aku. Ya. Bagus, pasti kalian semua sudah pernah bercerita, entah itu kepada bapak atau ibu atau teman. Oke. Untuk saat ini pembelajaran kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kalian semua nanti membaca nyaring menggunakan intonasi dan lafaz yang sesuai. Yang kedua adalah kalian dapat menjawab pertanyaan dari isi cerita tersebut.
Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian dapat menulis cerita dari sebuah gambar yang berjejer-jejer. Terus kalian nanti membuat cerita. Oke. Kemudian dari cerita itu juga kalian pasti dapat mengidentifikasi tokoh dari cerita itu, ya toh, tokohnya siapa, peristiwanya bagaimana, kemudian urutan ceritanya bagaimana. Namun sebelumnya, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, silakan berdiri, ice breaking dulu kita. Yuk. Pegang apa yang Bu Aza katakan. Oke, siap? Ya. Oke. Pegang kepala. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang pundak. Oke. Pegang mata. Lah. Oke, pegang apa? Mata mana? Bagus ya. Pegang telinga. Lah. Oke, pegang mata. Oke, bagus. Fokus. Pegang pundak. Oke. Pegang telinga. Oke. Mas Hakim, ayo lagi, sekali lagi ya. Pegang pundak. Oke, tepuk tangan untuk Stes, Mas. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita sekarang masuk pada materi berikut ini. Apa judulnya? Oke. Ya, ini ada cerita. Ya. Silakan kelompok 1 untuk membaca dengan nyaring menggunakan intonasi yang benar. Fatimah adalah siswa kelas 5 SI. Ia terkenal ramah dan suka menolong. Kelompok 3 siap? Yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah bagus membacanya, tapi kurang nyaring ya. Ini kita belajar membaca nyaring. Kelompok 4, silakan dibaca. Fatimah berpikir sejenak. Ia ingin memakainya, tetapi ia ingat pesan orang tua. Anak yang jujur disayang Allah. Oke, bagus sekali. Dibaca semua kelompok ya. 1, 2, 3. Sejak saat itu Fatimah semakin terjun baik. Ia percaya bahwa kejujuran akan membawa kebahagiaan. Dari cerita itu tadi, coba siapa tokoh utamanya? Fatimah. Ada nama siapa lagi di dalam cerita itu? Ada Siti, ada Bu Guru. Oke. Kemudian apa yang terjadi dalam cerita itu? Fatimah menemukan kotak pensil. Sebenarnya Fatimah dalam hatinya awalnya gimana? Ingin memakai kotak pensil. Ingin memakai kotak pensil itu, tetapi kenapa? Ingat pesan orang tuanya bahwasanya jujur itu disayang Allah. Dan kalian Buaza akan membagikan LKPD ya secara berkelompok. Buaza jelaskan di sini. Coba lihat sini semuanya, oke? Lihat ke sini Mas Hakim.
Oke. Ini adalah gambar ya. Satu kelompok nanti satu warna, ada 5 lembar. Ya. Ada 5 lembar, satu kelompok satu warna. Di sini ada gambar, kemudian kalian mengarang cerita, ya. Mengarang cerita di sini, ya. Ini namanya mau kalian namain siapa boleh, yang penting namanya laki-laki. Ini nggak boleh dinamai Aisyah gitu, nggak boleh. Harusnya bolehnya Kaisar atau Gibran dan lain sebagainya. Siapa? Nggak boleh. Ini yang pertama seperti ini gambarnya ya. Oke, kelihatan? Ini mau ngapain kira-kira? Ya, boleh berangkat sekolah, boleh pulang sekolah, boleh berangkat ngaji, boleh Mas Hakim. Coba perhatikan. Ayo kakinya. Kemudian nomor 2, gambarnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini gambar kedua. Silakan kalian mengarang cerita. Ya, mengarang cerita dari gambar ini. Kira-kira ngapain itu? Senang atau takut atau khawatir atau apa? Ya, nanti kalian karang ceritanya. Gambar ketiga seperti ini. Ini bayang apa? Teringat ya. Tokoh utamanya ini tadi teringat bayangnya bapak nih, gitu. Boleh bapaknya, boleh kakeknya, ya. Terserah kalian nanti ceritanya gimana. Terus cerita apa, gambar yang keempat seperti ini. Apa ini? Menemukan bola. Boleh menemukan bola, boleh mengambil bola gitu ya. Ini pakai yang jelas ini pakai senter ya. Pakai senter. Ngopo kok dadak? Kenapa kok harus pakai senter gitu ya? Ya nanti kalian cerita. Terus akhirnya ini, ya akhirnya senang apa sedih? Senang. Terserah kalian nanti mau membuat kata-katanya bagaimana. Oke, ini nanti apa? Jangan terbalik-balik ya. Jadi pertama yang ini, kedua yang ini berdasarkan ini. Oke, kelompok. Coba sini Mas. Ayo, ini gimana kata tadi urutannya? Boleh diurutkan Mbak. Ini diurutkan dulu nanti tidak keliru. Kelompok 2 yang kuning. 1, 2. Nah ini dinomori nomor halamannya di sini bawah. Atas saja. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Mau biru? Pink apa biru? Pink aja kan cewek. Dikasih nomor ya di atasnya sini. Nanti tidak kuali-kuali. Sini 1 di sini. Di sini 1 sampai bawah belakang. Ya, kan sekarang ceritanya. Boleh kalian menerka-nerka aja nggak apa-apa. Jadi ini kalian apa namanya? Kalian anggap ini rumah kosong atau rumah gudang atau apa? Itu mengapa? Mengelus-elus boleh. Sampai nomor berapa? Nomor 2. Hah? Mau ganti baju? Oh beda. Ini sama ini beda orangnya. Oke, duduk di tempatnya masing-masing. Ya.
Sambil kita presentasi yang sudah selesai. Silakan duduk dulu semua. Silakan yang Suatu keras. hari itu pulang sekolah berjalan kaki. Fatima, Tony, dan Aldo bermain bola. Ya, yo, silakan. Yang keras. Salam dulu. Oh ya. Sebentar. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suatu hari, Ayo, silakan. suatu hari, Edi Coba. pulang dari sekolah. Diklip. Edi pun Sebentar, teman-teman sekalian, mohon perhatiannya. Semuanya diam, kita dengarkan kelompok 5 membacakan hasil. Oke, silakan kelompok 5. suatu hari Edi pulang dari sekolah. Edi pun bertemu teman-teman. Terus, ceritanya gimana? Edi pun ingat kata orang tua yang bahwa tidak ada hantu. Ada hantu di mana? Tidak ada hantu. Oh, tidak ada hantu. Yang keras? Yusuf berangkat ngaji. Nah ini, Yusuf berangkat ngaji. Kelompok 3 bikin ini pergi ke tempat ngaji. Terus? Dan dia bertemu teman-temannya. Terus? Yanti dan Asep melewati rumah kosong. Asep dan teman-temannya ketakutan. Melewati rumah kosong. Terus? Awas, hati-hati. Yusuf ingat kata Yang keras, Mas. Dia bertemu dengan teman-teman. Sebentar. Tolong teman-teman. Halo. Silakan diam dulu. Dengarkan cerita kelompok 1. Barangkali ada yang berbeda dari cerita kalian. Yo. Arfan sedang berjalan pulang. Ia bertemu dengan teman-temannya. Yang keras lagi. Saat mereka berjalan bersama, mereka menemukan rumah kosong. Lalu saat mau memasuki, dia ketakutan karena gelap. Ya, menemukan rumah kosong. Terus apa? Menemukan rumah kosong. Lalu saat mau memasuki, Arfan ketakutan karena gelap. Ya, gelap karena ketakutan karena rumahnya gelap. Terus? Kelompoknya, ayo dengarkan. Suatu hari Hafiz berangkat sekolah dengan muka gembira karena dia bertemu dengan teman-temannya. Oke, berangkat ngaji, terus ketemu dengan teman-temannya. Terus? Teman-teman Hafiz menemukan rumah kosong di dalam hutan. Mereka ketakutan karena melihat rumah kosong. Oke, di dalam hutan. Kalau kelompok 4 ini latarnya di dalam hutan ya. Rumahnya itu dalam hutan. Terus? Hafiz mengingat ayah pernah bilang kepada Hafiz, janganlah pernah masuk ke rumah kosong itu. Oke, jangan masuk ke rumah kosong itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang Bu Azza akan membagikan lembar asesmen. Silakan kalian mengerjakan dengan baik. Baiklah, itulah tadi kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Dimulai dari yang pertama tadi, coba. Apa manfaat membaca? Kita menjadi tahu. Kemudian, apa manfaat membaca menggunakan intonasi yang benar? Manfaatnya apa? Enak didengar. Nah, orang lain yang mendengarkan pun juga paham. Itulah pentingnya membaca nyaring dan menggunakan intonasi yang tepat.
yang ketiga adalah tokoh utama mengingat pesan dari orang tuanya atau pamannya, gitu ya. Pesannya apa? Ada nggak yang nulis? Jadilah pemberani